baru, warnanya coklat, hurufnya timbul. Ya, jadi di sini digambarkan Guru Gembul sebagai anggota dari Freemason. Tapi saya nolak sebenarnya karena saya ketuanya bukan anggota. Oh, harganya 130.000, tapi bisa dikorting jadi 400.000 kalau kalau ikhlas. Oh ya. 130.000 ya. Tapi aduh makasih banyak. Ini teh saya udah. Oke, untuk teman-teman nih ada yang nanya ya, untuk harganya itu 130.000. Nah, nanti kalau misalkan kalian ikut PO yang pertama, kloter pertama gitu ya. Nah, Ada kalian satu buku yang ini bakal lepas gak tuh yang mana? dapetin stiker dan juga bakal dapet diskon sebanyak 20% ya. Oh, udah ada diskon 20%. Jadi Ya. kalau harga normalnya 130.000, Ya. ada diskon 20%. Jadi tinggal Rp15.000 saja bisa langsung diborong. Tapi hati-hati dicelurit sama yang nerbitinnya. Oh iya, ini Pak Guru katanya ada yang nanya reaksi atau pendapat Pak Guru tentang perang Israel Palestina kayak gimana yang sekarang makin gencar nih. Ya, sekarang eskalasinya udah bukan hanya Israel Palestina kan, tapi juga sudah Iran sudah terlibat, Jordan sudah ngebantu Israel menghadang Iran, kemudian Lebanon. Nah, Lebanon bingung, pemerintahnya bingung pasti karena yang berperangnya separatisnya, bukan separatis apa tuh? Milisinya, iya milisinya. Nah, ini sebenarnya adalah perang yang sangat-sangat rumit. Jadi kalau kita lihat ini apa ya? Kalau misalkan dilihat dari kacamata agama itu tentu saja ini terlalu mudah gitu. Ada dikotomi yang sangat tegas dan jelas gitu. Tapi kalau misalkan lihat di belakang-belakangnya, buset, bahkan investasi Arab Saudi dalam perang Arab Israel juga mungkin bisa kita telusur. Ada banyak sih di belakangnya. Kemarin saya juga ngobrol sama Benix soal seberapa banyak Saudi Arabia nyimpen dana di Israel dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya ya untuk kebanyakan orang kita akan dengan sangat mudah untuk menyebut bahwa ini adalah perang yang secara biner antara Israel Palestina gitu. Saya sangat berharap agar perang ini segera usai. Saya sangat berharap agar tidak ada lagi korban karena yang konflik itu adalah para elitnya, sedangkan yang menjadi korban itu adalah rakyatnya. Jadi ya semoga cepat berhenti dan semoga Israel cepat insaf untuk tidak ngambil wilayah-wilayah yang sedikit demi sedikit demi pemukiman-pemukiman mereka itu. Kan sebagian besar orang Israel tuh udah punya double passport, udah punya 2 kewarganegaraan. Jadi ya mendingan yang 81% itu nyingkir aja dulu ke sana gitu, cari aman dulu lah sementara. Sebelum kita cari alternatif yang lebih baik, misalkan seperti yang diusulkan oleh Pak Prabowo, misalkan. Gitu sih. Oke. Nah, jadi teman-teman, itu ya jawaban dari Pak Guru perihal konflik Israel dan juga Palestina. Nah, itu bukan jawaban, itu reaksi. Reaksi gitu ya. Pendapat juga. Nah, katanya Pak Guru, apakah ini berpotensi menjadi perang dunia ketiga ada? Sangat berpotensi. Dengan segala hormat saya mohon maaf, ini memang sangat berpotensi karena Israel itu sebenarnya sama nekatnya dengan Palestina, dengan orang-orang Hamas dalam hal ini gitu. Jadi misalkan kalau mereka kepepet, maka mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan Hamas waktu mereka melakukan intifada. Gitu. Jadi di salah satu episode saya pernah jelasin bahwa Israel sekarang sedang mempertimbangkan skenario Samson, dan skenario Samson itu adalah skenario yang nyata. Maksudnya bukan apakah itu akan dilaksanakan atau tidak, tetapi apakah skenario itu ada atau tidak, itu ada. Opsi Samson itu adalah kalau misalnya Israel sudah benar-benar kepepet sehingga mereka tidak memungkinkan lagi atau secara kalkulatif mereka tidak akan bisa mempertahankan tanah yang mereka kuasai sekarang, maka mereka akan ngebom pakai nuklir dengan negara-negara tetangga muslimnya itu. Bahkan ketika mereka akan diancam nuklir juga, mereka tetap akan meluncurkannya. Itu mati satu, mati semua gitu. Itu
opsi paling ngeri dari Israel. Dan kalau misalkan itu terjadi, Iran pasti akan terlibat. Kalau Iran terlibat, itu akan memicu Amerika Serikat. India dengan Pakistan juga pasti akan tembak-tembakan nuklir dalam hal ini. Kemudian apa lagi ya? Nah, Cina pasti akan mengambil manfaat dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan upah. Nah, kalau Cina udah terlibat, Rusia juga pasti ikutan. Nah, tinggal Indonesia yang menikmati musim dingin nuklirnya. Nggak kena bom, tapi kena musim dingin nuklirnya. Tuh, ini ngapain ngambil buku saya di bawah? Diam-diam cicing. Nah, itu ya. Reaksi ya, Budi ya. Bukan jawaban ternyata. Reaksi dari Pak Guru. Oke, Nah, Pak kalau yang barusan tuh justru jawaban. jawaban. Kan kalau barusan tuh ditanya, apakah Oh iya. iya kan? Begitu ya. Iya, kan pertanyaannya apakah ini bisa memunculkan perang dunia ketiga? Ya mungkin. Apalagi sekarang Rusia lagi berantem sama Ukraina gitu. Ini Cina tuh udah ngeden-ngeden itu nungguin serangan ke Taiwan, tapi mereka nunggu seberapa kuat Amerika Serikat ikut campur terhadap Ukraina dan Israel. Mana ya? Tenggelam banyak yang nanya nih Pak Guru. Aduh, jadi bingung. Wah, ada berapa triliun orang di situ? Ada 160-an nih. Wah, lumayan. Ini mungkin beda topik lagi ya? Nggak apa? apa-apa? Iya, gak apa-apa. Jadi katanya gini tentang pesantren. Pak, kenapa ya pesantren-pesantren sekarang itu banyak melakukan hal yang buruk gitu ya, mungkin sadis gitu ya. Seperti kasus-kasus di Aceh. Murid santri dibaluri cabai sampai kejar-kejar. Ya mungkin gini ya, banyak juga sekarang kan berita-berita yang tersebar beberapa pesantren itu termasuk mungkin kiai-kiainya gitu ya, atau petinggi ya. Ya, masalah utama dari pesantren itu mereka tuh selalu menganggap bahwa lembaga mereka itu adalah lembaga yang sakral, bagian dari agama. Padahal pesantren itu adalah produk kebudayaan masyarakat kuno Nusantara. Jadi masyarakat Nusantara kuno dulu itu mencoba untuk melakukan perlawanan pada asram-asram Hindu dan Buddha. Nah, bagaimana caranya? Karena asram-asram Hindu dan Buddha itu pada waktu itu hanya mengajarkan pada kalangan elit, pada ksatria dan brahmana saja, maka oposisi atas mereka itu adalah kalangan pesantren atau santri, di mana mereka mengajarkan semua hal. Bukan mengajarkan semua hal, mengajarkan ke semua strata, dari yang atas sampai yang bawah itu disetarakan dalam prinsip egalitarian. Begitu santri itu. Jadi jangan dikira juga bahwa santri-santri awal itu juga sebenarnya ada yang bukan muslim. Karena santri gerakan awal itu adalah karena Islam masuk, kemudian membawa egalitarian, kemudian menolak kasta dan sebagainya, maka banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia itu yang ikut untuk meramaikan pesantren. Nah, makanya misalkan Wycliffe itu menyebut bahwa Indonesia masuk zaman modern itu ketika ada pesantren, karena pesantren itu mengajarkan kepada masyarakat Indonesia baca tulis secara terbuka ke mana-mana gitu. Makanya masuk zaman ini. Nah, tapi itu harus kita garis bawahi sebenarnya sebagai produk budaya. Nah, orang-orang pesantren banyak yang tidak mau disebut produk budaya, banyak yang menganggap itu sakral, sehingga karena menganggapnya sakral tidak mau introspeksi, tidak mau menerima kritik. Banyak kiai ustadz yang sangat tidak mau menerima kritik, itu banyak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tidak ada pembaharuan, susah sekali misalkan untuk mendeteksi kecurangan atau kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan gitu. Kan kalau misalkan kita mengkritik sekolah umum gitu, ya wajar, biasa-biasa aja, nggak akan dibully gitu. Bahkan banyak yang setuju. Tapi ketika kita misalkan mengkritik pesantren, itu bisa disebut kualat lah apa. Nah, kejumudan inilah yang akhirnya, padahal pesantren itu awalnya bagus, konsepnya itu bagus. Dia itu adalah perlawanan terhadap feodalisme. Di zaman puncaknya feodalisme, kan ini revolusi yang sangat besar sebenarnya pesantren itu. Cuman nggak tahu orang zaman sekarangnya mandangnya aneh gitu. Itu makanya
Makanya banyak juga yang akhirnya jadi aneh-aneh juga si ustadznya, kiainya. Jadi banyaknya pengkultusan juga ya Iya, budaya di iya betul. Bahkan kemarin tuh saya ketemu sama siapa? Ketua MUI cabang mana gitu. Beliau itu memang tahu banyak sejarah tentang pesantren. Beliau tuh bilang memang awal-awalnya tuh pesantren itu nggak hanya Islam. Karena diajar di dalamnya juga pelajaran tuh bukan hanya mengaji, tapi ada juga misalkan yang kanuragan gitu kan, yang pengobatan, yang kayak gitu. Jadi ya sangat beraneka ragam sebenarnya. Nah itu pergeserannya tuh kenapa? Mulai dari sejak kapan gitu? Nilai-nilai dari Enggak, tidak ada pergeseran karena mereka relatif tidak mau dikritik gitu, karena disakralkan, ya makanya tidak ada perubahan. Kita melihat adanya perubahan itu dalam konteks sekarang ketika ada media massa, ada media sosial yang mewartakan begini dan begitu gitu. Dan bahwa si kiai-kiainya atau si ustadznya banyak yang tidak siap terhadap perubahan-perubahan di zaman modern gitu. seberapa penting agama di era sekarang ini Pak Guru, karena terlihat banyak manusia atau orang gitu yang lebih menyembah agamanya dibandingkan Tuhan. Saya mengira agama itu penting, hanya saja cara beragamanya yang kacau. Jadi banyak sekali di Indonesia itu yang tidak beragama tapi mengatasnamakan agama gitu. Jadi misalkan kemarin di PW Research disebutkan bahwa Indonesia adalah negara paling religius di dunia. Apa metodologi yang digunakan oleh PW Research sampai mengambil kesimpulan itu? Karena dia nanya, apakah Tuhan begitu penting? Apakah agama begitu penting? Nah, ketika banyak yang jawabannya ya kayak gitu, akhirnya Indonesia jawabannya paling banyak yang yang kayak gitu. Akhirnya Indonesia dinobatkan sebagai negara paling religius di dunia. Padahal kan sebenarnya religius atau dalam konteks ini adalah soleh gitu, taat dalam prinsip Islam, kan sebenarnya bukan kata-kata. Justru kalau misalkan kata-kata itu bisa kabur maktan indallahi gitu kan, bisa aja jadi yang kayak gitu kalau cuma kata-katanya doang gitu. Yang dituntut dalam Islam itu adalah perbuatan, perilaku. Nah, perilakunya kita tuh gak Islami gitu. Kita buang sampah masih sembarangan, energi kita masih tidak terbarukan, jualan kita masih tidak amanah, kita korupsinya masih banyak, punglinya masih banyak, PNS masih ngejar karir tapi sampai meninggalkan profesionalisme, kemudian guru-guru juga banyak yang cabul, kemudian penulis juga kayak gini banyak yang ditulisin sama orang lain, kemudian dosen penelitiannya malah ngejiplak dari mahasiswanya sendiri, kemudian guru besar juga sebaliknya justru malah menghasilkan karya-karya jurnal-jurnal tapi pakai penipuan semuanya. Masa religius kayak gitu di mana ceritanya? Nah, kalau misalkan religiusnya mau beneran, agama itu penting. Agama itu penting biar kita tuh menjadi religius. Misalkan kita akhirnya terdorong sangat kuat untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak melakukan pungli, untuk memberikan kemanfaatan sebaik-baiknya buat manusia. Kan agama itu memberikan kepada kita nilai-nilai norma dan moral yang ideal gitu, yang nggak bisa disanggah gitu. Jadi sebenarnya ini modal yang sangat bagus untuk pembangunan. Cuman kita malah demi hawa nafsu gitu. Jadi agama dijadikan tameng untuk menutupi kesalahan dan kegagalan kita. Ya. Sekarang jam berapa sih? Oh, 7:30 aman. Oke. Boleh. Apa? Boleh. Mau nanya dari editor katanya. Nah, tadi Kang, melanjutkan diskusi tentang Robert Lanza itu. Robert Lanza ini kan yang Akang bilang dia percaya reinkarnasi tetapi berbeda dengan reinkarnasi ala agama-agama timur. Nah, itu tentang migrasi ke dimensi lain itu apakah berbentuk person? Maksudnya yang migrasi ini makhluk-makhluk yang pernah ada sebelumnya? Ataukah itu suatu jiwa tunggal yang akan pindah ke dimensi lain itu? Ya, Lanza sebenarnya saya tuh agak galau apakah menyebut beliau itu adalah seorang ilmuwan emang ilmuwan terkemuka sih, cuman pemikirannya itu saya sulit menjelaskan tentang Robert Lanza itu. Tapi yang jelas dia memiliki banyak kesimpulan yang bertentangan dengan arus utama sains gitu. Tapi dia scientist, beliau tuh salah satu scientist paling berpengaruh di abad ini mungkin kalau misalkan mau dilebay-lebaykan gitu. Cuman
kesimpulan-kesimpulannya diantaranya adalah tentang kesadaran gitu, bahwa alam semesta ini dimulai dari kesadaran yang mencoba untuk memanifestasikan diri, maka terbentuklah alam fisik. Jadi anggaplah Big Bang itu sebenarnya adalah kesadaran yang kemudian menciptakan alam fisik. Jadi kalau misalkan fisika arus utama itu sebenarnya adalah alam fisik dulu, nanti dari alam fisik itu ada rangkaian dan mekanisme kebetulan yang begini dan begitu, akhirnya jadi ada kehidupan, dan kehidupan itu akhirnya ada kesadaran kan gitu. Lanza kebalik, jadi kesadaran mencoba untuk memanifestasikan diri sehingga menjadi alam fisik gitu. Nah, pertanyaannya adalah kesadaran itu akhirnya tidak terjawab dari mana dia berasal gitu. Kan kalau misalkan yang fisika arus utama tuh sebaliknya kan, jadi kesadaran dari mana? Ya dari ketidaksadaran gitu kan. Nah, ketidaksadaran munculnya dari mana? Ya dari Big Bang. Big Bang munculnya dari mana? Itu sebenarnya adalah soal energi yang begini dan begitu dan sebagainya, ya terjelas, karena kalau Lanza justru jadi nggak terjelaskan terkait dengan di mana tiba-tiba muncul ada kesadaran gitu. Nah, dan setelah kesadaran itu ada, maka disebutkan juga bahwa kesadaran itu abadi, dan karena itu memastikan tentang adanya kehidupan setelah kematian menurut Lanza. Tapi kehidupan setelah kematiannya itu bukan akhirat, tapi kehidupan berikutnya yang bisa jadi ada di kehidupan yang lain, dan bentuknya bukan berbentuk bukan bentuk informasi atau memori yang bisa kita sadari gitu, tapi ya udah, kita tuh hilang, kesadaran kita yang sekarang memori kita yang sekarang tuh hilang, tapi jiwa yang membuat kita ini ada, kesadaran ini yang membuat kita ada, nyawa lah, roh kita, atau terjemahannya susah sih ya, ada roh dan nafas gitu ya. Iya, termasuk Nafasnya juga hilang ya, jiwanya hilang. Personalitasnya hilang. Susahnya bahasa terjemahan tuh gini kan, kalau ini tuh maksud Lanza tuh apa ya, kalau ini tuh ya, tapi kesadaran itu kesadaran itu apa sih, psikis apalah kayak gitu ya, itu abadi. Jadi kita akan bereinkarnasi kalau versi pemikiran dan pemahaman dari Robert Lanza. Nah, kalau alam semesta hoax ini gimana nih Kang? Alam semesta hoax gitu. Ya, bahkan dalam pandangan Lanza, bukan alam semesta yang abadi, tapi alam semesta ini sejatinya tidak ada. Alam semesta ini hanya sekadar manifestasi dari keinginan makhluk-makhluk berkesadaran untuk menjadi ada. Iya gitu. Jadi alam semesta ini sebenarnya adalah perwujudan manifestasi dari kesadaran. Jadi ini tuh sebenarnya alam semesta itu adalah hasil dari pikiran. Oke. Ini kalau di Plotinus gini nggak sih mikirnya? Jadi alam semesta ini sebenarnya adalah mewujud hanya karena ada makhluk hidup atau ada kesadaran yang menghendaki dirinya menjadi ada dan termanifestasikan gitu. Makanya alam semesta ini menjadi ada gitu. Iya, itu tadi. Berarti dari akal ke-1, akal kedua, memikirkan akal ketiga dan seterusnya. Nah, ya mungkin dikaitkan dengan itu, nyambung lah ya, atau dikomparasikan dengan emanasi yang semacam itu mungkin gitu. Tapi saya juga jujur, saya tertarik sama pikiran-pikiran Lanza, tapi saya tidak terlalu paham dan bertanya-tanya apakah ini bisa dikategorikan sebagai sains atau tidak gitu. Menurut editor gimana? Itu sains bukan sih dengan pikiran-pikiran yang semacam itu tuh? Tapi emang saya kebetulan ikut grup ini pesantren ilmu eksakta yang orangnya yang kemarin saya cerita Ahmad Tohafaz itu kan. Justru di fisika kekinian itu yang dipertanyakan adalah benarkah alam semesta ini ada? Iya. Gitu. Jadi Lanza itu masuk ke dalam kategori salah satu ilmuwan paling berpengaruh sekarang gitu. Nah, ya berarti ide-ide dia soal alam semesta itu memang sekarang tuh sedang diperbincangkan. Cuman maksud saya ya apa gitu. Ya maksudnya kalau misalkan apakah semesta ini hoax atau tidak, atau apakah alam semesta itu membentuk seperti yang kita lihat dan kita rasakan sekarang, atau hanya sekedar apakah dia fakta atau perspektif gitu. Nah, itu. Jadi objektivitas artinya apa itu? Secara moral artinya kan kita nggak bisa objektif, semua serba kan subjektif. Justru sains modern, fisika modern itu kan cenderungnya ke subjektivitas. Iya. Jadi kebenaran yang apa ya? Ya setidaknya dalam mekanika kuantum gitu. Iya. Jadi objek yang kita lihat itu sebenarnya adalah objek perspektif
pengamatnya, bukan objek yang secara faktual ada di situ dalam bentuk yang seperti itu di tempat itu. Ya, nantilah kita baca-baca lagi. Lanzaza juga banyak lupa soal itu tuh. Tapi nanti baca yang makalahnya pendek tuh. Itu justru yang menjadi awal mula. Kalau dua buku Lanza yang lainnya itu kan hanya penjelas dan pendetail dari makalah pertamanya dan mengajukan argumentasi-argumentasi baru gitu. Berarti buku biosentrisme itu bisa dikatakan untuk membaca awam ya, Kang? Enggak juga ya. Seperti Hawking menulis Oh iya. Kalau gitu ya. Riwayat Iya. Sangkala itu, jadi emang ditujukan bukan untuk kalangan fisikawan, tapi untuk Iya. mempublikasikan ide-ide dia ke kalangan non fisikawan seperti itu. Kayak Dawkins lah. Ya, Iya, kayak gitu dengan kan. sains populer gitu ya. Sains populer. Soalnya kalau sains yang aslinya nggak ngerti kita. Itu. Itu menariknya, Kang. Einstein seperti tokoh-tokoh fisikawan, ilmuwan, bahkan di sini kan kita memasukkan Tesla. Mereka terkenal namanya, tapi idenya justru nggak ada yang kenal gitu. Hampir nggak ada orang benar-benar tahu apa ide dari para fisikawan yang besar itu gitu. Iya. Nah, ini menarik, Kang. Kenapa Tesla tidak seberhasil Einstein maupun teman satu lainnya Thomas Alva Edison? Kan di sini kita juga memasukkan proyek gagal Tesla itu. Iya, sebenarnya Tesla itu nggak seperti yang diharapkan oleh banyak orang pecinta teori konspirasi bahwa dia adalah orang yang baik, yang sangat jenius, yang tidak pernah gagal dan menjadi korban konspirasi dari Thomas Alva Edison dan seterusnya. Ya gak selebay itu juga gitu. Bahwa Tesla lebih cerdas, lebih jenius daripada Alva Edison itu jelas. Itu Edison sendiri mengakui itu. Tapi di bidang arus listrik, di bidang engineering. Kalau misalkan kita ngomong soal kecerdasan Edison jauh lebih luas daripada sekedar mekanika, dari sekedar dia juga cerdas dalam bisnis, kan dia jago banget bisnisnya kan. Dia jago dalam bisnis, dia jago untuk sedikit ngebohongin orang, dia bisa bersosialisasi dengan orang. Nggak kan kebanyakan ahli atau ilmuwan itu kan sebenarnya introvert gitu. Kawin aja, nikah aja gagal gitu kan, gagal bahagia atau gagal mendapatkan pasangan yang baik gitu. Nah, Alva Edison itu kan nggak orangnya kayak gitu, dia bisa berbaur dengan orang, bisa bisnis. Nah, bisnisnya ini yang akhirnya memang mencurangi Tesla gitu. Tapi bukan Tesla dalam konteks itu memang dicurangi ya, dikasih janji yang lebay gitu. Tapi kan Tesla sendiri tuh harus diakui ya, secara mental dia tuh punya gangguan. Okay. Dia tuh punya gangguan mental kan. Bahkan sampai ketika dia meninggal dia tuh punya utang ke hotel yang dibayar hanya dengan kotak zong. Kotak zong. Atau jangan-jangan tokoh-tokoh ilmuwan itu, Kang, kecuali Tesla ya yang terbukti gagal, sebenarnya mereka hanya pimpinan proyek aja. Jadi sebenarnya mereka juga punya tim gitu, dalam arti mereka ini PJ-nya gitu. Sementara jangan kita bayangkan para ilmuwan itu merenung sendiri secara introvert dan akhirnya menemukan ide, ada keluar lampunya gitu. Kalau Edison jelas gitu, ada tim, kemudian banyak orang yang dia, iya bahkan Tesla pun kan sebenarnya adalah orang yang dikerjai, yang target kedepannya itu adalah untuk mewujudkan ide-idenya Edison gitu kan, awalnya tuh gitu kan. Nah kalau Tesla justru emang introvert, dia nggak punya tim lah, dia punya tim juga langsung gagal lagi gitu. Dan timnya itulah yang akhirnya ngejualin project apa itu Tesla Coil, menaranya itu ya? Yang menaranya itu dijual jadi rongsokan besi itu kan sama timnya. Teslanya sendiri pada akhirnya hidup luntang-lantung sendirian dari satu hotel ke hotel yang lain untuk kawin sama burung. Nah ini kita lanjut ke dedolarisasi fase keruntuhan kedikdayaan Amerika Serikat. Ini kan settingannya zaman perang Irak. Tapi sampai sekarang kita masih memakai dolar. Apakah dedolarisasi itu hanya harapan kita yang tertindas? Ataukah emang itu adalah emang ada gejala
ke sana faktanya gitu. Eh, jadi itu tuh sebenarnya bukan harapan, itu tuh sebenarnya adalah proyeksi. Namanya proyeksi itu ada skenario ke sana. Tapi skenario ini gagal lagi karena Amerika Serikat biasa menggunakan kekuatan militer. Jadi misalkan ketika Irak dulu itu mau dagang minyak nggak pakai dolar, itu kan langsung ada cerita bahwa dia menyimpan senjata pemusnah massal dan akhirnya dibom gitu. Nah, setiap ada negara-negara yang berusaha untuk lepas dari jeratan utang Amerika Serikat dan jeratan dolar Amerika Serikat itu kan diserang. Nah, Timur Tengah paling fatal karena di situ minyaknya yang harus jual beli dolar itu kan di situ. Makanya paling banyak perangnya. Nah, tapi sekarang kan ada perkembangan baru di mana dedolarisasi terjadi setelah Amerika Serikat disusul atau disalib di ranah yang lain oleh negara-negara yang lain gitu. Kalau dulu mah hanya minyak dan Amerika Serikat kontrol itu, ketika ada yang mau menggugat monopoli Amerika Serikat, ya Amerika Serikat tinggal ngebom gitu. Nah, sekarang dedolarisasi bukan muncul dari negeri minyak itu, tapi muncul dari rebutan hegemoni teknologi. Nah, Cina sekarang ngajak orang-orang gabung. Jadi hater-haternya Amerika Serikat dikumpulin sama Cina, kecuali India, dikumpulin dan akhirnya kita yuk sama-sama bikin mata uang yang baru. Nah, saya sih masih percaya bahwa sampai 10 tahun ke depan juga dolar masih tetap dominan gitu. Tapi ya sebentar lagi lah dedolarisasinya. Ini bukan sekedar harapan, sebab kalau misalkan soal harapan ya saya nggak mau berharap gitu loh. Karena saya absennya dolar. Indonesia tuh saya khawatir justru kalau misalkan nanti ada peralihan tuh. Karena kalau misalkan kita sekarang diperbudak dolar, kita tuh tahu majikannya tuh karakternya gitu. Tapi kalau misalkan nanti kita punya majikan baru gitu, kan kita tuh gak ikut sama itu dunia tuh kan, sama gerakan dunia tuh kita jadi pengekor aja gitu kan. Jadi nggak berkontribusi gitu. Nah jadi kita tuh nggak tahu tuan kita berikutnya itu berkarakter seperti apa gitu. Apakah seperti Amerika Serikat yang stick and carrot gitu, atau nanti Cina punya gagasan baru, terus apakah nanti setelah dedolarisasi dan 4 negara itu bersatu terus punya mata uang sendiri terus menang, apakah mereka juga bakal pecah gitu? Kan kita juga belum tahu. Dan apakah Cina bisa mempertahankan perlawanannya terhadap Amerika Serikat dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, itu saya malah ragu. Kalau Rusia sih bisa, karena Rusia tuh model pembangunannya awet. Kalau Cina tuh kan model pembangunnya instan. Nah, Kang, kenapa saya penasaran kalau setiap peradaban itu ada fase kenaikan dan akhirnya kemunduran, kenapa kok Inggris nggak pernah runtuh? Jadi, Inggris kapan munculnya? oh karena nggak pernah muncul itu, kan? Bukan, Atau Inggris gimana? sudah muncul gitu. Cuman Ya. kapan dia muncul? Tahun 1800 1830-an. Dia menghegemoni dunia 1830-an sampai kemudian dikalahkan Amerika Serikat tahun 45. Berapa itu? Kurang dari 100 tahun. Tapi kenapa mereka nggak pernah bubar kan? Britania Raya itu. Ya, tapi kan kalau misalkan usia sebuah bangsa itu pasti lama. Cuman titik dia di puncaknya itu, ya dia kan kurang dari seabad juga. Sebelumnya Belanda, sesudahnya Amerika Serikat. Oke. Indonesia aja sekarang ketar-ketir masih tahan, masih kuat. Ini buat penonton, coba nanya, Indonesia bakal pecah nggak? Atau bahkan justru menjadi adidaya di masa depan? Atau gini-gini aja, maju nggak, mundur nggak? Ayo, penonton jawab. Yang jawabannya terbaik akan dikasih ucapan terima kasih dari saya. Saya tadinya mau pramai buku tapi nggak tahu mekanismenya, sama ini belum kong kali kong sama penerbitnya, jadi ya. Gak apa-apa. Boleh, kalau yang jawaban terbaik mungkin dipilih sama Pak Guru Gembulnya. Nanti dipilih mana komentar yang terbaik. Oke, katanya sih banyak yang komen nih.
gini-gini aja sih, pesimis banget gue. Banyaknya yang gitu Pak Guru. Bakal hancur kalau dilihat dari ekonomi katanya. Rata-rata sih jawabannya pesimis ya Enggak, jadi dalam di sini. ada salah satu karya film Mel Gibson yang fenomenal, judulnya Apokalipto. Oh iya, Pernah nonton ya? iya pernah. Apokalipto itu dipahaminya justru sebagai awal mula peradaban baru, bukan kehancuran peradaban lama. Jadi apokalipto itu kan dipahami sama kita tuh kiamat gitu kan, kehancuran. Tapi di film itu tuh digambarkan bahwa itu justru adalah kebangkitan. Jadi maksudnya ya bisa aja Indonesia ke depan tuh dalam kondisi yang paling kolaps mau kiamat gitu, tapi di situ tuh justru awal mula Kebangkitan. kebangkitan, entah apa itu namanya, ganti jadi Nusantara atau jadi Gemburia gitu kan. Cuman kalau walaupun saya sering pesimis menyampaikan kritik dengan nada pesimis, saya tuh berkali-kali menegaskan bahwa saya tuh optimis bahwa Indonesia tuh bakal menjadi negara yang maju dan kuat gitu. Bahkan saya sudah membuat skemanya sedemikian rupa dan panjang gitu, yang akhirnya balik lagi ke tema-tema paling awal. Nanti saya tunjukkan salah satu skemanya di salah satu video saya tentang bagaimana metodologi berpikir saya untuk memecahkan atau dan memetakan masalah gitu. Nah, oke. Nah gitu ya katanya teman-teman. Nah tapi ini Pak Guru ada yang bilang katanya selama oligarki masih ada ya gini-gini aja, kecuali Pak Guru mimpin revolusi katanya. Enggak, kalau saya memimpin revolusi, saya tetap akan menjadi oligark. Jadi dalam rumusan oligark itu adalah oligarki tidak bisa dikalahkan kecuali oleh oligark yang lain. Yeah. Jadi misalkan saya di bawah berhadapan dengan orang yang di puncak. Gimana caranya? Ya saya naik ke puncak, mengalahkan orang yang di puncak sampai dia jatuh. Tapi dalam kondisi itu saya udah ada di puncak. Puncak itu adalah oligark. Nah, jadi sebenarnya bukan apakah kita bisa bebas dari oligark. Pertanyaan kita sebenarnya adalah apakah oligark yang menguasai kita itu baik atau enggak gitu. Sebenarnya tanda tangannya kacau. Oke. Jadi ya ini kan yang dipikirkan. Jadi orang-orang Yunani kuno ketika berbicara tentang sistem-sistem pemerintahan, ide-ide politik dan sebagainya, mereka tuh gak pernah berorientasi atau berpikir pada bentuk pemerintahannya, tapi mereka berpikir siapa yang menyelenggarakannya. Jadi demokrasi kalau jelek ya jadi oligarki, kalau bagus ya bisa jadi aristokrasi. Tapi aristokrasi dan oligarki itu bukan, itu tuh esensi di belakang demokrasi gitu. Jadi misalkan gini, bentuk negara kerajaan bagus atau enggak? Ya tergantung kerajaannya. Ya kayak gitu kan. Jadi tergantung orangnya, bukan tergantung pada sistemnya. Kerajaan bisa lebih baik daripada demokrasi, begitupun sebaliknya, karena tergantung sama orang yang menjalankannya. Jadi ke personnya ya, bukan ke bentuk sistemnya gitu. Pengelolanya lah, bukan person secara pribadi. Ya, pengelolanya. Tapi ada juga yang kayak gini, saya sih berharap Indonesia balik lagi jadi RIS katanya. Republik Indonesia Serikat, bebaskan tiap daerah untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya masing-masing katanya itu untuk. Saya setuju dan kita sudah menjalani itu sebenarnya. Jadi kita tuh RIS ya sekarang tuh. Cuman pemerintah kita nggak mau ngaku. Otonomi daerah tuh RIS. Cuman kita nggak ngaku itu aja karena kita tuh memang banyak hipokritnya untuk pada tataran istilah-istilah tuh. Kita nggak berani untuk mendeklarasikan sesuatu padahal kita tuh sudah menjalankan itu. Kayak kita negara agama atau bukan sih? Oh tidak, kita negara Pancasila. Allah. Kita nggak kayak gitu. Kita negara bebas nggak sih? Ya ngaco, bebas dari mana? Ya kayak gitu. Banyak ya. Penontonnya ada 300 triliun kilometer per jam. 170 lebih ini penontonnya. Oh. Terlalu banyak ya komennya ya. Oh iya, makasih. Nah ini bukunya kayak kopi espresso, tapi di dalamnya ada krim.
Ada Freemason-nya. Freemason. Freemason itu tukang batu. Jadi ini kopi rasa batu. Ya. Jadi silakan dibeli bukunya. Kalau tidak dibaca, tidak apa-apa. Yang penting semua informasi dan pengetahuannya bisa menginspirasi. Nggak baca tapi bisa. Ya Oke, sudah. teman-teman kalau mau bukunya chat adminnya, Ya, di chat kami boleh. Nanti ada diskon besar kalau pesan di masa pre-order. Untuk kloter pertama nih ya, yang pre-order dia akan mendapatkan diskon yang lumayan 20%. Terus juga bakal bonus-bonusnya tuh kayak stiker gitu ya. masa Pokoknya bonusnya nanti stiker? lihat bonus-bonus yang lain lah. Iya, nanti Bookmark. ditunggu aja. Tunggu aja. Ya itu pemasarannya jelek sekali. Ya, Baraya gini nih, kalau mau beli buku ini satu, maka akan tersedia beberapa hadiah langsung. Di antaranya adalah Lamborghini Aventador, tapi yang edisi sangat terbatas, eksklusif. Kemudian jet pribadi yang kemarin dipakai pinjam sama Kaisang. Kemudian lapang main bola. Itu Old Trafford itu bakal pokoknya mah semua kebohongan-kebohongan akan disajikan. Ya. Katanya Karena saya kalau- gemar ngibul. Ada yang minta Pak Guru katanya ngeplog aja. Kali-kali ngeplog katanya. Saya teh gaptek nggak tahu Seru cara ngeplog katanya. teh. Suka Nantilah. bercanda ngeplog katanya. Iya ya A ngeplog. day in my life. Channel Guru Gembul Family udah nggak Udah. dibiarin aja gitu. Udah dibiarin aja. Sedih ya. Saya juga nggak tahu caranya. Soalnya saya tuh sangat-sangat gaptek, sangat-sangat pelupa dan nggak bisa main medsos. Jadi semua medsos dipegang sama orang lain. Ya karena nggak ngerti. Saya dulu waktu lagi boomingnya YouTube, Facebook, saya nggak tahu itu serunya apa ya gitu. Karena fokus saya itu adalah ngajak Baraya semua untuk berpikir dan beretika. Saya. Oke, pamit. Terima kasih karena sudah menyimak obrolan yang sebenarnya nggak seru-seru amat. Tapi saya dipaksa sama makhluk-makhluk entitas astral. Terima kasih. Saya Guru Gembul, pamit dan tim di sini, tim Pukin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.